adik-adik, apa kabar? Selamat Hari Valentine. Hari Valentine adalah hari kasih sayang. Nah, ibadah KA hari ini spesial Valentine. Kita akan memperingati hari kasih sayang di mana Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mengasihi sesama kita ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita untuk hari ini. Mari sama-sama kita akan memasuki ibadah kita. Kita angkat pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Kiranya Tuhan memberkati jalannya ibadah online KA dari awal hingga akhirnya. Berdoa untuk setiap kami yang mengikuti, kiranya Tuhan boleh memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Karena ini adalah spesial hari kasih sayang. Kakak Christine undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Sama-sama ya, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kasih Allah tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir.
seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita tukang menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita tukang menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan kiranya kita juga boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita masih melanjutkan pujian kita. Kita mau menyanyi KASIH. Kasih, 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 kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KSIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan spesial Valentine untuk hari ini. Mari sama-sama kita akan menyanyikan Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti memaafkan,
Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Nah, baru-baru ini kita merayakan hari kasih sayang ya. Nah, ada juga ya yang mungkin di hari kasih sayang ini, kemarin mungkin atau hari Jumat, dapat sesuatu yang spesial, dapat coklat kah, atau dapat permen kah, dari sebagai bentuk kasih sayang dari teman-temannya adik-adik. Nah, seru ya, sebenarnya adik-adik kasih itu tuh lebih dari memberikan makanan-makanan yang enak atau makanan-makanan yang manis. Nah, coklat sebagai pemberian di saat hari kasih sayang atau hari Valentine itu hanyalah sebuah simbol adik-adik, simbol yang dibikin oleh masyarakat begitu. Nah, sebetulnya kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa besarnya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan barang apapun, hadiah apapun yang adik-adik dapat saat ulang tahun atau saat tahun baru dan mungkin waktu merayakan hari kasih sayang. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 19. Judulnya adalah Tuhan Yesus mengasihi Petrus. Nah, Tuhan Yesus tuh tidak hanya mengasihi Petrus saja, tapi mengasihi kita semuanya yang diciptakan sama Tuhan. Buat Tuhan kita itu berharga. Nah, sebelum itu adik-adik, yuk berdoa bersama, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa, Tuhan telah mengumpulkan kami walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Tuhan telah mengumpulkan kami ya Tuhan untuk boleh dapat mendengarkan dan juga mempelajari firman Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, Tuhan siapkan anak-anak ini, Tuhan mampukan mereka untuk fokus mendengarkan dengan baik, dan juga dari apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari, kami boleh jadi orang yang lebih baik lagi ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu melalui kami semua boleh jadi cerminan ya Bapa atas kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jadi kalau mungkin adik-adik tahu ya, pertama-tama itu kan cerita ini bermulai dari ketika Yesus ditangkap dan juga Petrus berdiri jauh agar tidak ikut ditangkap juga. Nah kalau mungkin adik-adik lihat di dalam gambar, terlihat ya Tuhan Yesus wajahnya sedih, terus kemudian selain wajahnya sedih, dia juga memiliki beberapa luka di wajahnya, dan sepertinya mereka sedang ketakutan. Ini adalah saat-saat dimana kita kembali lagi ya, saat Tuhan Yesus mau disalibkan begitu. Ketika ditangkap kan pasti orang-orang yang lain, murid-muridnya juga ikutan takut, karena takut bahwa dia juga murid-murid Tuhan juga akan takut akan disalibkan juga begitu. Jadi kelihatan di sini Petrus yang memakai baju tangan panjang warna hijau dan baju luaran warna merah. Kelihatan dia yang berada di bawah itu. Nah, Petrus juga berdiri jauh dengan Tuhan Yesus supaya tidak ditangkap. Nah, kemudian ada juga nih orang-orang yang berkata, wah, nih saya kenal nih orang ini sering bersama dengan Tuhan Yesus. Terus kemudian ditanya sama ibu-ibu yang pakai kerudung warna ungu di situ, kamu pengikutnya Tuhan Yesus ya? Kamu pengikutnya Tuhan Yesus ya? Terus kemudian dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus di situ. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Terus kemudian orang yang lain, aku tidak kenal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, banyak orang berkata Petrus adalah murid Yesus, tapi Petrus takut dan tidak mengakuinya. Nah, adik-adik juga bisa lihat di samping situ, di samping gambar itu Petrus terlihat menangis dengan banyak air mata di situ. Kenapa adik-adik? Karena Petrus menyesali apa yang ia perbuat, tetapi dia juga menyalahkan dirinya karena dia tidak berani mengakuinya. Jadi dia menangis karena 2 hal. Karena satu, dia merasa bersalah, terus kemudian dia merasa tidak berani, merasa gagal pasti ya, merasa salah, merasa gagal, dia tidak berani untuk mengakui bahwa dia adalah murid Yesus gitu loh. Kenapa ya dia menangis? Salah satu ya antara karena dia merasa bersalah, karena dia merasa gagal, dan juga mungkin bagaimana perasaan dia begitu, aduh kok aku tega sekali ya, Tuhan Yesus tidak patut diperlakukan seperti itu, aku ini muridnya, aku ini pengikutnya, tapi aku menyangkal dia. Itu adalah suatu hal yang Petrus pasti
pada saat itu ya, dan mungkin selama Tuhan Yesus tidak ada bersamanya, dia merasa hidup dalam kesusahan karena dia mengingat dosa yang ia buat. Sama halnya kalau misalnya adik-adik sedang melakukan sebuah kesalahan, terus kemudian ketika mengingat itu ada perasaan yang tidak enak begitu. Nah, itu sama halnya seperti apa yang Petrus rasakan pada saat itu. Sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetap Petrus tidak bersama dengan gurunya. Jadi sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, Petrus tidak bersama dengan ia. Ya mungkin karena dia merasa sudah malu. Kalau Tuhan Yesus lihat aku malu sekali karena aku sudah melakukan itu. Pasti dia merasa malu sekali dan pasti dia tambah tidak tega lagi melihat Yesus dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus sudah dikuburkan dan lain-lain, akhirnya ini sebelum Tuhan Yesus bangkit ya adik-adik. Nah, kemudian beberapa hari kemudian kan murid-murid Tuhan tuh seperti tidak ada arah karena pemimpinnya pergi ya. Pemimpinnya pergi dari kelompok mereka dan akhirnya murid-murid Tuhan ini kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya mereka menjadi nelayan kembali ya, mereka jadi nelayan kembali dan kemudian mereka pergi ke Danau Tiberias. Jadi beberapa hari kemudian Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke Danau Tiberias. Nah, tetapi malam itu mereka tidak berhasil untuk mendapatkan ikan. Nah, ketika seseorang itu memancing ya adik-adik, mereka tidak menunggu dalam waktu yang hanya 1 jam 2 jam, tapi mereka bisa betul-betul menunggu semalaman. Karena apa? Di malam hari itulah biasanya air laut naik dan mudah untuk memancing ikan. Nah, sampai siang tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Ini saat Tuhan Yesus sudah bangkit ya di sini ya. Nah, tapi para murid tidak mengetahuinya. Jadi para murid Tuhan ini yang sedang menjadi nelayan itu tuh yang sedang pergi mencari ikan itu tidak tahu gitu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Jadi kalau adik-adik ingat kisah perempuan yang datang ke dalam kuburnya Tuhan dan kemudian melihat bahwa kuburnya itu kosong. Nah, di sini ada bagian lain nih bahwa si murid-murid Tuhan itu ada juga yang sedang pergi mencari ikan gitu ya, sebagai nelayan, bekerja sebagai nelayan, dan mereka ini yang tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan datang kembali begitu ya. Oke, Tuhan Yesus sudah bangkit dan kemudian datang kembali di sini. Nah, lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya. Jadi mungkin ya di saat ini si murid-murid Tuhan ini setaunya oke, Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu kemudian tidak tahu gitu bahwa di gambar itu adalah Tuhan Yesus. Tapi dia bertanya, si Tuhan Yesus bertanya, apa punya lauk pauk? Apa kalian punya lauk pauk? Dan para murid menjawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali hari itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus yang dilihat oleh murid-murid ini sebagai orang asing, lalu kemudian memerintahkan agar mereka menjabarkan jala di sebelah kanan perahu. Nah, lalu akhirnya si Tuhan Yesus di sini sebagai orang asing di mata mereka diperintahkan, ayo tebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Sebenarnya mereka pada awalnya mereka tidak merasa bahwa kok bisa sih orang ini tiba-tiba menyuruh saya melakukan itu, tapi ya udahlah cobain aja gitu ya. Terus kemudian sampai akhirnya mereka melakukan itu dan mereka mendapatkan 153 ekor ikan sampai jalannya tidak dapat ditarik. Terus kemudian pasti ada Roh Kudus yang berbicara kepada mereka ya, murid-muridnya, bahwa yang akhirnya mengenali bahwa ini adalah Tuhan Yesus yang aku tunggu-tunggu. Kemudian Yohanes berkata pada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Nah, di situ Petrus langsung terjun ke dalam danau lalu kemudian pergi menemui Tuhan Yesus. Kenapa adik-adik? Karena dia begitu rindu, terus kemudian mungkin ya pada saat itu dia merasa akhirnya ada kesempatan untuk dia boleh bertemu lagi dengan Tuhan Yesus dan mungkin meminta maaf gitu atas apa yang dilakukan. Nah, Tuhan Yesus mengajak para murid untuk sarapan roti dan juga makan ikan. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia menanyakan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku selama 3 kali? Ya, karena pada sebelumnya ketika Yesus disalibkan,
Petrus menyangkal itu sebanyak 3 kali. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi engkau. Ya, aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan Yesus. Petrus mengasihi Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus. Artinya mempercayakan domba-dombanya itu siapa sih? Mempercayakan kita semua. Kita ini adalah domba-domba Allah, adik-adik. Nah, begitu juga lah kita bisa belajar ya adik-adik dari kisah Petrus dan juga kasihnya Tuhan kepada Petrus. Ya, kita ini sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, tapi kasih Tuhan itu tidak pernah hilang buat kita. Ya, lihat bagaimana Tuhan Yesus menggunakan Petrus yang menyangkal dia sebanyak 3 kali dan tetap menggunakan Petrus sebagai penulis Alkitab salah satunya, dan kemudian bahkan bisa menjadi cerita, bisa menjadi kisah hidup yang bisa berarti buat kita semuanya di sini. Ya, semoga adik-adik mengerti dan memahami hari kasih sayang itu bukanlah suatu hari yang hanya cantik saja karena warnanya segalanya pink, gambarnya hati. Terus kemudian mungkin buat adik-adik juga adalah suatu hari yang bisa dirayakan dengan kartu yang diberikan kepada papa mamanya adik-adik, tapi bisa juga mengingat bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa sekali buat kita. Walaupun kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, terkadang kita sebagai manusia pasti berdosa ya kan, bukan terkadang lagi, pasti berdosa, tapi Tuhan akan selalu mengasihi kita ya. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15. Kita baca sama-sama ya. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 15. Oke, yuk. Ini mudah ya adik-adik ya. Jadi ini adalah kata-katanya Petrus ketika ditanyakan bahwa apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali. Mari kita baca kembali dari alamatnya dulu, kemudian ayatnya dan alamatnya lagi. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 21 ayat 15. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 15. Oke adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya dan juga mengingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa untuk kita semuanya. Sampai kita ketemu lagi, bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan untuk hari ini. Nah, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja ataupun scan kris yang akan muncul di layar nantinya. Tapi sebelum memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja Bukti Pluit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan memberikan persembahan kita mengangkat pujian kasih-Nya seperti sunnah. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu dingin. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah, saat ini kita sudah
berada di akhir ibadah online KA Gup di Pluit untuk hari ini. Yuk mari sama-sama untuk semuanya bangkit berdiri, kita mau mengangkat pujian. Bapak, terima kasih. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah online KA pada hari ini. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang menyaksikan jalannya ibadah online KA pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik jangan lupa untuk minggu depan tetap ikuti ibadah online KA Gup di Pluit ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.